prihatin atas ambyarnya Roy Suryo. Nah, disampaikan bahwa untuk sampai pada proses penetapan tersangka pada Roy ini, penyidik sampai harus memeriksa 13 orang saksi. 13 orang saksi, dan itu saksinya saksi ahli ya. 13 saksi ahli itu terdiri dari 3 orang ahli bahasa, kemudian ada lagi 3 orang ahli agama. Wah, ini penting nih. 1 orang ahli media sosial, 2 orang ahli sosiologi hukum, dan juga 2 orang ahli ITE. Selain itu, polisi juga memeriksa 8 orang saksi lainnya. Nah, apa bedanya masyarakat awam dengan Roy Suryo di mata hukum? Segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Jadi entah dia itu masyarakat awam, dia itu masyarakat kecil, entah dia itu sosok yang berada di lingkaran pemerintah, ya, politisi, mantan menteri, atau mantan presiden sekalipun. Demi undang-undang, demi hukum, bahwa segala warga negara berkesamaan kedudukan di mata hukum. Roy Suryo ini mentalnya memang cemen, pengecut kalau saya bilang, pecundang. Dia tidak berani bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Saya masih ingat waktu sahabat saya Ferdinand Huta-Heian kena kasus, dia begitu arogan mendesak-desak Polri untuk segera memproses atau menghukum Ferdinand Huta-Heian. Nah, sekarang pada saat dirinya terkena kasus pelaporan polisi atas ulahnya sendiri, dia berkelit playing victim. Roy Suryo tumbang usai pemeriksaan tersangka. Pengacara mohon doanya. Pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama dan hate speech berakhir setelah hampir 12 jam. Roy Suryo tumbang seusai diperiksa hingga harus menggunakan kursi roda. Roy Suryo keluar dari ruangan penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya sekitar pukul 22.17 waktu Indonesia Barat hari Jumat malam. Wajah Roy Suryo nampak kelelahan. Dia lalu dipapah oleh salah satu tim kuasa hukumnya ketika turun dari tangga ruangan penyidik. Tidak lama Roy Suryo kemudian memakai kursi roda seperti Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tinggal menunggu kapan kejadiannya ketika Roy Suryo, pakar telematika mantan Menpora, mantan politisi Partai Demokrat, terlihat selalu bermain api dalam cuitan-cuitannya. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan, bayarnya, tinggal tunggu apesnya, terplesetnya, atau gobloknya. Agaknya yang terakhirlah yang reserve pilih adalah ketika Roy Suryo meneruskan meme patung Buddha Candi Borobudur berwajah mirip Presiden Jokowi. Walaupun kemudian dihapus dan diteruskan dengan minta maaf, tapi agaknya tetap saja ada tidak terima. Roy Suryo dikabarkan dilaporkan ke kepolisian. Beberapa kelakuan Roy Suryo kali ini tidak bisa dianggap receh, tidak bisa disebut sebagai kritikan growth atau cerminan sikapnya yang seoplosan. Ini jelas lebih ke penghinaan, bahkan bukan hanya satu penghinaan, karena setidaknya ada 2 penghinaan yang bisa menyeret Roy Suryo kemudian menjadi pesakitan. 1 penghinaan terhadap Presiden Jokowi, dan 2 penghinaan kepada umat Buddha agama yang menetapkan Borobudur sebagai tempat sucinya. Ia menempatkan Borobudur sebagai tempat sucinya terkait wajahnya mirip Presiden Jokowi. Agaknya akan terlewatkan begitu saja, mengingat beberapa kasus sebelumnya yang mirip dengan ini. Pak Jokowi cuek saja. Yang berat adalah yang terakhir dengan umat Buddha. Roy Suryo pantas khawatir atas yang satu ini. Betul, ini sensitif. Tidak untuk bermain-main dengan hal yang menyangkut agama lain, memancing emosi dan mencederai semangat persatuan dan toleransi yang belakangan ini sedang memerlukan perhatian lebih.
Roy Suryo pantas mendapat balasan yang terukur dengan latar belakang yang sudah disinggung di atas. Seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Tapi begitu melihat rekam jejaknya di bidang pertiwi, sepertinya sudah selayaknya bila beliau mendapat ganjaran yang setimpal sebagai orang yang pernah dan mungkin masih punya pengaruh. Tindakan yang jumpa harus siap untuk diterimanya. Orang seperti Roy Suryo ini sudah seharusnya berpikir untuk menikmati hidup pensiunan. Menteri pensiunan, menteri loh. Kalau nge-tweet, ya yang indah-indah saja, tapi Roy memilih berbagai gelandangan, tapi memilih sebagai gelandang politik. Pilihan yang pada akhirnya menjadi jalan semakin jungkir baliknya perjalanan politik seorang Roy Suryo. Kebebasan memang sebuah kereta kebebasan, memang sebuah kemewahan, tapi tetap perlu sadar batasan dan selalu menjaga kesehatan, kebijaksanaan. Jempol dan jari Anda tidak boleh terlalu jauh dari otak dan hati, atau akan lebih baik daripada terlalu eksis di medsos tapi dengan resiko masuk bui. Mending ya melukis saja ribuan objek bisa dijadikan bahan pelukis. Tinggal menunggu kapan kejadiannya ketika Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora, mantan politisi Partai Demokrat, terlihat selalu bermain api dalam cuitan-cuitannya. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan, bayarnya, tinggal tunggu apesnya, terplesetnya, atau gobloknya. Agaknya yang terakhirlah yang reserve pilih adalah ketika Roy Suryo meneruskan meme patung Buddha Candi Borobudur berwajah mirip Presiden Jokowi. Walaupun kemudian dihapus dan diteruskan dengan minta maaf, tapi agaknya tetap saja ada tidak terima. Roy Suryo dikabarkan dilaporkan ke kepolisian. Beberapa kelakuan Roy Suryo kali ini tidak bisa dianggap receh, tidak bisa disebut sebagai kritikan growth atau cerminan sikapnya yang seoplosan. Ini jelas lebih ke penghinaan, bahkan bukan hanya satu penghinaan, karena setidaknya ada dua penghinaan yang bisa menyeret Roy Suryo kemudian menjadi pesakitan. Satu penghinaan terhadap Presiden Jokowi, dan dua penghinaan kepada umat Buddha agama yang menetapkan Borobudur sebagai tempat sucinya. Ia menempatkan Borobudur sebagai tempat sucinya terkait wajahnya mirip Presiden Jokowi. Agaknya akan terlewatkan begitu saja, mengingat beberapa kasus sebelumnya yang mirip dengan ini. Pak Jokowi cuek saja. Yang berat adalah yang terakhir dengan umat Buddha. Roy Suryo pantas khawatir atas yang satu ini. Betul, ini sensitif. Tidak untuk bermain-main dengan hal yang menyangkut agama lain, memancing emosi dan mencederai semangat persatuan dan toleransi yang belakangan ini sedang memerlukan perhatian lebih. Roy Suryo pantas mendapat balasan yang terukur dengan latar belakang yang sudah disinggung di atas. Seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Tapi begitu melihat rekam jejaknya di bidang pertiwi, sepertinya sudah selayaknya bila beliau mendapat ganjaran yang setimpal sebagai orang yang pernah dan mungkin masih punya pengaruh. Tindakan yang jumpa harus siap untuk diterimanya. Orang seperti Roy Suryo ini sudah seharusnya berpikir untuk menikmati hidup pensiunan. Menteri pensiunan, menteri loh. Kalau nge-tweet, ya yang indah-indah saja, tapi Roy memilih berbagai gelandangan, tapi memilih sebagai gelandang politik. Pilihan yang pada akhirnya menjadi jalan semakin jungkir baliknya perjalanan politik seorang Roy Suryo. Kebebasan memang sebuah kereta kebebasan, memang sebuah kemewahan, tapi tetap perlu sadar batasan dan selalu menjaga kesehatan, kebijaksanaan. Jempol dan jari Anda tidak boleh terlalu jauh dari otak dan hati, atau akan lebih baik daripada terlalu eksis di medsos tapi dengan resiko masuk bui. Mending ya melukis saja ribuan objek bisa dijadikan bahan pelukis. Tinggal menunggu kapan kejadiannya ketika Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora, mantan politisi Partai Demokrat, terlihat selalu bermain api dalam cuitan-cuitannya. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan, bayarnya, tinggal tunggu apesnya, terpleset. Indonesia, tanah air bebas.
keadilan jaya.